Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Aktivitas bersepeda akan semakin menyenangkan bila ditunjang oleh komponen yang layak pakai. Layak pakai di sini tidak harus harganya mahal, tetapi komponen tidak mengalami keausan, rusak, atau kotor. Komponen sepeda lama-kelamaan akan mengalami keausan, tetapi kecepatan keausan komponen sepeda tidak sama antara satu komponen dengan komponen lainnya. Nah, bagian tersulit adalah mengetahui kapan komponen tersebut harus diganti. Mengganti komponen yang aus tepat pada waktunya akan menghemat biaya pemeliharaan sepeda secara keseluruhan. Karena komponen yang sudah aus tetapi tidak diganti bisa menyebabkan komponen lain mengalami kerusakan. Berikut beberapa informasi masa pakai dan kapan komponen sepeda harus diganti. Rantai. Rantai yang sudah aus sering menjadi penyebab utama perpindahan gigi tidak presisi atau rantai sering lepas dari chainring. Secara umum, rantai bisa bertahan sekitar 3.000 hingga 5.000 km. Berapa kilometer rantai bisa bertahan tergantung kepada pemeliharaan rantai. Semakin sering dirawat, dibersihkan, diberi pelumas, jarak jangkauan semakin jauh. Selain itu, umur rantai juga bergantung pada kondisi cuaca dan output daya yang dikerahkan. Pesepeda dengan torsi yang tinggi cenderung membuat umur rantai semakin pendek. Rantai dikatakan aus dan harus diganti bila panjangnya bertambah 0,75%. Jarak normal satu link rantai, 3 mata rantai atau pin adalah 1 inci atau 25,4 mm. Crankset. Masa pakai chainring bergantung kepada pemeliharaan rantai. Rantai yang terawat dengan baik bisa membuat crankset bertahan lebih lama. Tidak ada perkiraan berapa umur crankset harus diganti. Crankset harus diganti bila mengalami kerusakan atau keausan. Selain keausan normal, gigi chainring juga dapat rusak karena teknik pemindahan yang buruk, tabrakan, atau mengalami benturan keras. Untuk mengetahui crankset harus diganti adalah dengan memperhatikan bentuk gigi chainring. Bila gigi chainring sudah lancip, seperti gigi hiu, atau memiliki profil tanjakan yang mencolok, chainring harus diganti. Kaset. Sama seperti crankset, kaset juga bergantung pada pemeliharaan rantai, kebersihan, dan pelumasan. Salah satu tanda umum kaset perlu diganti adalah jika rantai baru sering melompat ke sproket lain. Mengetahui keausan sproket bisa dengan memperhatikan bentuk gigi. Bila sudah lancip, maka harus diganti. Tetapi karena gigi sproket banyak, cara tercepat untuk mengetahui keausan adalah posisikan rantai di sproket yang akan diuji. Kemudian tekan tuas rem belakang. Bila rantai tidak bergerak ketika pedal digerakkan, itu tandanya sproket sudah mengalami keausan dan perlu diganti. Ban. Secara konvensional, ban sepeda bisa bertahan setelah sepeda menempuh jarak 1.500 hingga 5.000 km. Ban kelas atas bisa menempuh jarak sampai 4.000 km. Ban sepeda balap perlu diganti setelah 1.500 km. Ban sepeda touring bisa bertahan sampai 6.400 km. Sedangkan ban sepeda gunung biasanya akan bertahan selama 5.000 hingga 13.000 km. Tetapi bila jalur bersepeda adalah jalan setapak dengan bebatuan dan akar yang tajam, perkiraan umurnya akan turun drastis hingga 1.500 km. Bila permukaan jalur lebih mulus, seperti jalan setapak tanpa bebatuan atau jalan beraspal, ban bisa bertahan sampai 5.000 km. Box suspensi. Pabrikan box suspensi, box, merekomendasikan untuk mengganti box suspensi bila sudah digunakan selama 125 jam
atau sudah berumur 1 tahun. Mana saja yang lebih dulu. Tetapi umur fork akan bertahan lebih lama bila sering diservis. Rotor cakram. Rotor cakram bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Namun, pabrikan memberikan ketebalan minimum untuk rotor mereka. Shimano merekomendasikan agar rotor diganti bila ketebalannya sudah mencapai 1,5 mm. Ketebalan rotor baru Shimano adalah 1,8 mm. Informasi ketebalan minimum dapat kita lihat di rotor, seperti tulisan min TH 1,5. Bantalan rem. Bantalan rem cakram dengan bahan resin bisa bertahan sampai jarak jelajah 800 hingga 1200 km. Sedangkan yang berbahan di senter bisa bertahan 1600 hingga 2000 km. Tetapi jarak tempuh ini bukan perkiraan yang akurat, karena umur bantalan rem bergantung kepada seberapa banyak kita melakukan pengereman, kondisi cuaca, dan kondisi jalur bersepeda. Bantalan rem berbahan resin lebih cepat aus. Ganti bantalan bila ketebalannya hanya tersisa 75% dari ketebalan ketika baru dipasang. Sedangkan bantalan rem berbahan di senter lebih awet. Untuk mencapai ketebalan 75% membutuhkan waktu yang lebih lama. Sedangkan untuk bantalan rem pelek, bantalan harus diganti bila pola gigi atau tapak di sisi kontak sudah menghilang. Rear derailleur. Dalam kondisi pemakaian yang normal, tidak ada benturan atau patah karena kesalahan pesepeda. Rear derailleur yang dibuat oleh merek terkemuka bisa bertahan bertahun-tahun walaupun sepeda terus digunakan. RD Deore yang saya gunakan saat ini masih bekerja dengan baik dan mulus walaupun sudah berumur 10 tahun lebih. Kebanyakan derailleurs pensiun bukan karena kelelahan, tetapi karena rusak akibat sepeda jatuh dan RD menimpa benda keras atau patah yang disebabkan oleh benda yang terjepit ke dalam drivetrain, misalnya batu, cabang pohon, dan lain-lain. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.